Cukup. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini tadi filenya sudah saya buka semua, saya tutup lagi supaya ini saya tak buka file lagi dan mulai dengan perkenalan dulu ya. Ini belum pernah belum pernah ketemu dengan saya di mata kuliah. Ini baru angkatan pertama ini, masih baru toh? Iya, Bapak. Oh ya, kalau gitu dengan teman-temannya sudah berkenalan belum? Sudah, Pak. Hah? Sudah, Pak. Sudah saling mengenal. Ya, insya Allah, Pak. Oh, kemarin, hari kemarin. Apa kenalannya sebelum hari kemarin? Sebelum, Pak. Dari sebelum, Pak. Oh, sebelum. Hah? Oh, di obspek. Iya. Oh ya, kalau gitu ini tak ngisi daftar hadir, tak buka presensi. Ini file-file yang bahan kuliah tadi sudah saya buka, malah tutup semua ini. Nah, ini saya buka presensi dulu ya. Ini pesertanya 24 ya. Ya. Sebentar, ini wah, ini agak terganggu ini. Ya, sudah. Ini saya buka bolak-balik. Mana tadi kok hilang? Wah, sebentar. Ini saya pindah-pindah dari dari Zoom ke Excel atau ke presensi ya. Jadi nggak bisa langsung terus di ngecek wajah saudara gitu ya. Nah, coba mudah-mudahan bisa ini ya. Sebentar. Mana presensi tadi?
Ya, sudah bisa. Nah, sekarang Mbak Ziana Indah Khairunisa. Hadir, Datang? Bapak. Ada Hadir, hadir? Bapak. Hadir. Nah, ya, panggilannya siapa ini, Mbak Ziana? Ziana, Bapak. Ziana ya. Oke, Mbak Ya. Nisrin. Mbak Hadir, Nisrin. Bapak. Hadir, Pak. Panggilannya, Ninis. oh ya, ini asalnya dari mana? S1? Saya dari Universitas Siliwangi, Pak, Tasik. Oh, kalau yang tadi Mbak Ziana? Saya dari Universitas Negeri Semarang, Bapak. Oke, Mbak Ana Mulyana. Hadir, Pak. Dari? Saya dari Universitas Negeri Medan, Pak. Wah, jauh banget. Ini posisi masih di Medan? Oh, enggak, Pak. Sudah di kampung. Di Porsea, Sumatera Utara, Pak. Oh, maksud saya masih di kampung sana, di Sumatera Utara ya? Iya, Pak. Ana Mulyana. Oh, nah, ini orang tuanya dari Sunda, dari Jawa Barat. Enggak, Pak. Batak. Dari Sumatera Utara juga. Nah, kok namanya Ana Mulyana? Oh, seperti orang Sunda. Mbak Wiwi, Hadir, Bapak. asalnya dari? Saya dari Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, Pak. Oh, Solo. Oh, Salatiga. Nggih, Rumahnya juga di Salatiga? saya di Magelang, Bapak. Oh, Iya. ya. Mbak Sari Nurlita. Hadir, Bapak. Ya, S1-nya dari? Asal S1-nya di UIN Semarang. Asalnya dari? Asalnya dari Cilacap. Oh, Cilacap ya. Oke, Mbak Iya. Aulivia Pramono. Nah, Hadir, Mbak Pak. Aul. Hadir, Pak. Dari? Universitas Islam Riau, Pak. Wah, jauh. Ini posisi masih di Riau, Masih, Pak, di Pekanbaru, Pak. Pekanbaru ya. Mbak Nadila. Hadir, Pak. Ya. S1-nya dari Universitas Negeri Medan, Pak. Oh ya. Sekarang tinggalnya di? Di Medan, Pak. Masih di Medan. Masih di Medan ya. Mbak Ya. Anggia. Hadir, Bapak. Ya. S1-nya dari UNY, sekarang tinggal di Semarang. Oh, rumahnya Semarang. Nggih. Ya, Iya. Mbak Ledistria apa bacanya apa ini? Ya, Florencia, Pak. Ledistria Florencia, Pak. Bacanya gimana? Ledistria Florencia, Pak. Oh ya, ini posisi di? Di Medan, Pak. Oh, dari S1-nya dari Unimed. Universitas, dari iya. Iya, Pak, benar. Unimed ya, oke. Terus, sebentar. Oh, hilang nih. Ya, oke. Mbak Herlina. Dari Ya, S1-nya? Pak. Saya dari Universitas Negeri Medan, Pak. Oh ya, tinggalnya juga di Medan. Iya, Pak. Oh, Mbak Testa. Hadir, Bapak. Ya, dari? Dari Universitas Negeri Haluoleo. Oh ya, jauh. Wah, ini tapi yang di Medan, dari Medan tadi ada 3 atau berapa itu? Banyak ya? 4 Ya, orang, 4, Bapak. Bapak. Ada 4, Pak. Oh, ada 4. Oh ya, tambah Ya, Pak. 1. Oh ya, Mbak Testa sudah. Mbak Anggun. Mbak Anggun apa Mas Anggun ini? Mbak Anggun. Iya, ya Bapak. Nah, Saya dari? S1-nya dari Universitas Islam Riau, Pekanbaru. Oh ya, wah ini dari Sumatera banyak banget ini ya. Nah, Riau. Mbak Neni. Mbak Neni Verly ada? Belum hadir? Halo, Mbak Neni. Nah, tak anggap tidak masuk ya. Nanti kalau masuk lapor. Kalau masuk lapor. Mbak Neni, Mbak Desi. Hadir, Halo, Pak. Mbak Desi. Nah, Hadir, Pak. Dari Universitas Negeri Palangkaraya, Pak. oh ya, masih di Kalimantan? Iya, Pak, masih Kalimantan. Oh ya, oke, Kalimantan Tengah. Mbak Mas Muhammad Ali. Ya.
Oh ya, dekat. Mbak Sri Marlisa. Hadir Pak. Saya dari Universitas Islam Riau. Oh ya, wah ini dari Riau, ada temannya berapa dari Riau? Ada 4 Pak di sini. Oh, dari Riau 4. Iya. Dari Unimed berapa? 4 juga Bapak. 4 juga, Pak. Ini dari Riau 4, dari Unimed 4, sudah 8 orang. Ya, bagus. Wah, ini jadi orang Sumatera, banyak orang Sumatera ini kelas ini. Mohon Mbak Sri, nanti jangan-jangan tambah lagi dari Aceh. Mbak Raras. Iya, Mbak Pak. Raras. Dari mana? Saya alumni UIN Sunan Kalijaga, Pak. Oh, tinggal di Tinggal di Jogja saat ini, asli Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Wah, Pangkal Pinang itu Sumatera juga ya, tapi sekarang posisi di Jogja. Iya, sekarang posisi di Jogja. Orang tua di? Orang tua di Pangkal Pinang. Oh ya, Mbak Rana Anjani. Hadir Bapak. Dari Saya dari Institut Agama Islam Negeri Padang Sidimpuan, Pak, Sumatera Utara. Wah, ini tahu sudah. Nah, nanti coba didaftar yang dari Sumatera berapa. Jangan-jangan lebih banyak daripada yang tempat lain. Ya, Padang Sidempuan itu terkenal sop kakinya. Ya, sudah pernah makan sop kaki? Nggak suka, Pak, sop kaki. Ya, tapi ada tadi ya, warung di sawah itu, di tengah sawah itu. Masih ada Iya, enggak? Pak. Masih, Pak. Oh, iya, di sawah itu ada sop kaki. Oh, tapi yang disedot-sedot itu loh, sumsum ya. Iya, sumsum, Pak. Ya, sumsum. Ini Mbak, siapa tadi? Mbak Rana ya? Iya, Pak, Rana Anjani. Mas Fajar. Hadir, Pak. Dari Mas? Dari UAD, Pak. Oh ya, posisi di? Posisi di Banjarnegara, Jawa Tengah. Di mana? Banjarnegara? Iya, Pak, Banjarnegara. Oh ya, Banjarnegara. Baik, dan Baik Dani Artiana Mas Suloh. Nah, ini Hadir, dari Pak. ya, Dari Universitas Negeri Malang, Pak. S1-nya. Iya. Tinggalnya di NTB Lombok Tengah, Pak. Oh ya, Peraya ya. Nggih, Pak. Nah, Mbak Sarifah. Hadir Pak. Oh ya, Mbak Sarifah. Jadi, ayo Mbak Sarifah, asalnya dari? Saya dari Universitas Islam Riau, Pak. Oh, yang temannya tadi ya? Oh, Iya, Pak. oh ya, yang 4 orang tadi. Iya, Pak. Oke, Mbak Serlia Agustiana. Hadir, Pak. Dari Universitas 19 November Kolaka. Oh, 19 November, bukan 10 November ya? Bukan, Pak, 19 November. Kenapa? Ada sejarahnya enggak? Kalau dari sana mesti tahu kok 19. Oh, enggak 1 Oktober apa 5 Oktober jelas. Itu kebetulan didirikannya pas tanggal 19 November, Pak. Oh, terkait dengan pendirian universitasnya ya. Tahun Ya. berapa? Tahun sekitar 2014 itu baru negeri, karena awalnya itu masih swasta, Pak, belum negeri. Oh, Baru dikasih begitu. Oh iya. Oh, jadi negeri itu ya? Ya. Iya. Oke. Mbak Sherly tadi sudah belum, Mbak Sherlia? Sudah. Sudah, Pak, hadir. Mbak Isna ini, Rizky. Ya. Mbak Hadir, Isna Pak. ini Hadir. dari mana? Kalau saya univnya dari UIN Jakarta, cuman asal saya dari Jambi, tapi sekarang stay lagi di Ciputat. Oh ya, Ciputat itu Tangsel ya toh? Ya. Oh, dari IAIN UIN apa Jakarta, dari UIN. UIN Syarif Hidayatullah. Oke, Mbak Meilisa Amin. Ya. Hadir Pak. Saya dari Universitas Malikus Saleh Aceh, tinggalnya di Sumatera Utara, Medan. Oh ya, ini betul loh dari nanti daftar itu yang dari Sumatera,
dari ujung utara Aceh sampai ada separuh enggak ini Om Muslim? Ada ya separuh ya. Nah, bagus. Mungkin kelas lain nanti didominasi dari Kalimantan, yang satu dari Sulawesi. Sekarang mungkin yang dari Jawa sedikit. Nah, ya. Oke, ya nggak apa-apa. Indonesia memang S2 UNJ itu. Wah, ini UNJ itu meskipun berdirinya belum lama ya, baru 2008 2006 itu sudah dari 34 provinsi sudah ada semua. Sejak tahun 2016 itu sudah dari 34 provinsi sudah ada. Oh, ini tambah lagi. Nah, kalau dulu yang banyak dari UAD ya, itu yang UAD itu banyak. Sekarang banyak malah ini tadi pemegang rekor dari Unimed sama Win Riau apa tadi. Nah, ini. Wah, ini sudah bergeser. Nah, nanti mungkin bergeser lagi kemana gitu ya. Ya, karena mungkin Kang Senan. Nah, ini saya tak bukanya file-filenya saya cari kok jadi nyari-nyari lagi nih. Ini kuliah tadi. Wah, beda. Ya, ini saja garis besar perkuliahannya nanti ya, ini tak cari tapi tadi lupa ya naruhnya di mana ya. Tak cari belum ketemu bahan kuliahnya dulu, Bos. Sudah dibuka banyak malah hilang tadi saya tutup. Nanti tadi. Nanti kok orangnya. Nah, ini saja dulu. Kok bling-bling kenapa ini? Loh, apa ini ada yang kenapa ya kok di pencet link itu apa? Oh, ini lah ada yang salah apa ini? Sebentar ya kok di oh ini mungkin oke ini masih ada dialog yang harus diisi. Yang tidak hadir satu ya. Nih, ini kenapa enggak bisa dipencet karena ada dialog yang belum
diselesaikan. Ya, loh, kok masih? Nah, ini dia. Nah, sudah bisa saya buka. Saya coba tayangkan ya tampilannya. Nanti. Oh, mana? Ya ini. Sudah terbaca? Oh, masih proses. Dan ini pakai yang slideshow apa cukup ini? Gede ya, ben penak le nganu le ngudek-udek kalau ada ralat-ralat ya. Nah, untuk mata kuliah strategi pembelajaran inovatif ini ada perlu ya konsensus, kesepakatan istilah. Nah, kenapa? Di beberapa buku itu beberapa istilah itu kadang-kadang dipertukarkan. Misalnya, A itu di tempat di buku A, di buku X disebut pendekatan. Di buku Z disebut model. Di buku Z bisa jadi disebut metode. Di buku U bisa disebut strategi. Ngerti maksud saya? Jadi kesepakatan istilah itu perlu dikemukakan sejak awal agar nanti tidak salah persepsi. Nah, ini itu karena di buku memang beda-beda. Hal yang sama itu di satu tempat disebut dinamai A, di tempat B dinamai C, B, di tempat X dinamai A, di tempat Z dinamai B, di tempat Z dinamai C, dan seterusnya. Begitu ya. Nah, oleh karena itu supaya ya tidak salah pengertian, salah tafsir, nah ini perlu disampaikan kesepakatan. Nah, kesepakatannya ini. Ya. Approach, pendekatan pembelajaran. Nah, ini kesepakatan untuk perkuliahan saja loh ya. Nanti kalau ada, misalnya saudara nanti akan menulis tesis, yang ikuti pembimbing saja. Nah, ini kesepakatan untuk mata kuliah ini, untuk di mata kuliah ini. Ya. Pendekatan pembelajaran itu terkait dengan pengorganisasian atau pengaturan, ya toh? Atau penyajian isi materi pelajaran atau bahan ajar, itu kita namai saja pendekatan. Nah, jadi pendekatan itu terkait dengan pengorganisasian atau pengaturan atau penyajian materi. Pokoknya yang terkait dengan penyajian materi itu kita namai pendekatan. Ngono lho ya. Ya. Kemudian model pembelajaran. Wah, ini
Kalau di buku tertentu itu kan model itu ada sintak campuran. Namanya model itu contoh sudah paket. Itu di tempat lain. Tapi untuk mata kuliah ini, pada kuliah ini model pembelajaran itu kita berikan pengertian yang terkait hal-hal yang terkait dengan pengorganisasian, pengaturan, pengelolaan, subjek belajar. Nah, subjek belajar siswa atau dengan fasilitator atau guru, ya, yang terkait dengan pengaturan siswa, guru, atau subjek belajar atau fasilitator. Nah, guru perannya sebagai fasilitator, misalnya itu kita namai model. Jadi kalau model itu terkait dengan tadi ya, pengelolaan kelas, ngatur-ngatur siswanya begini, gurunya begini. Nah, itu ngatur-ngatur guru dan ngatur-ngatur siswa itu kita namai saja itu yang model. Kalau yang pendekatan yang terkait dengan materi atau bahan ajar, bahan ajarnya disajikan seperti ini, begini, nah itu kita namai pendekatan. Metode. Nah, kalau metode ini terkait dengan cara penyampaian isi materi pelajaran ke subjek belajar atau siswa. Ya, jadi kalau metode itu terkait dengan cara penyampaian isi pelajaran ke subjek. Nah, caranya bagaimana? Itu kita namai saja metode. Media. Wow, media pembelajaran. Itu terkait dengan alat bantu dalam menyampaikan pembelajaran. Nah, dalam menyampaikan alat bantu, bisa alat bantu materi, bisa alat bantu cara penyampaian pembelajaran, misalnya platform kalau yang model dari itu. Bisa juga alat bantu mengolah alat peraga. Oh, waduh. Nah, kalimatnya kok jadi yang ini. Alat peraga, bisa media itu bisa berupa alat peraga. Ini alat bantu mengolah. Kok mengolah ini saya jadi lupa ini kok mengelola. Mengelola sajalah, mengelola alat. Bisa berupa alat peraganya, bisa alat bantu untuk mengelola, misalnya alat bantu. Ini alat peraga saja, alat peraga, alat bantu mengelola alat peraga, ya, atau tadi alat baru menyampaikan pelajaran misalnya apa dan lain, gitu ya. Nah, mengolah alat, mengolah materi juga bisa. Ya, nah ini strategi pembelajaran. Nah, ini mata kuliahnya kan namanya strategi pembelajaran. Nah, kalau strategi pembelajaran, nah ini apa? Terkait dengan pemilihan. Wah, ini makanya ini kuliah ini namanya kuliah strategi pembelajaran matematika inovatif itu apa? Jadi pemilihan proses penyampaian isi materi, proses penyampaian isi materi. Materi apa? Pelajaran yang sudah ditata. Wah, yang sudah menggunakan pendekatan, sudah ditata, disusun, diorganisasi sedemikian rupa ke subjek belajar dalam setting tertentu. Nah, setting tertentu itu aturan. Wah, sudah disetting belum? Sudah diatur belum? Sudah diorganisasi belum? Nah, dengan cara tertentu. Nah, settingnya itu bisa setting gurunya, setting apa kemasan. Setting itu kemasan bisa tentu ya. Jadi ini strategi itu wis terkait dengan proses penyampaian isi materi. Ya, sudah topiknya sudah tertentu. Topik tertentu, cara ngemasnya gimana materinya, subjek belajarnya
perannya gimana, gurunya gimana, siswanya gimana, ya cara penyampaiannya gimana, media pembelajarannya apa. Jadi mata kuliah strategi pembelajaran itu terkait dengan sudah pemilihan 4 ini untuk materi tertentu, untuk KD tertentu. Nah, ini sesuai dengan judul mata kuliah. Strategi pembelajaran itu sudah mencakup. Nah, kalau strategi pembelajaran inovatif apa Pak? Bedanya dengan strategi pembelajaran matematika biasa. Wah, ini ada kata inovatif sesuai dengan judul mata kuliah. Maka ini pemilihan proses tadi, strategi pembelajarannya, pemilihan proses penyampaian topik matematik yang sudah ditata, disusun dengan rupa ke subjek belajar dalam setting tertentu dengan cara baru. Nah, ini ada kata-kata cara baru atau mutakhir. Yang bisa mutakhir itu tadi, caranya itu sudah aktual, inovatif itu ini. Agar bisa mencapai tujuan, wah ini tujuannya kebanyakan, tujuannya mencapai tujuan pembelajaran tertentu, tujuan pembelajaran maksudnya KD tertentu sesuai dengan indikatornya, sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Nah, inovatifnya itu kata kuncinya tadi, ada sesuai dengan tuntutan perkembangan yang sama atau terkini, ya, sesuai dengan situasi dan kondisi terkini, ya gitu ya. Nah, sampai di sini silahkan kalau ada pertanyaan. Oh ya, perlu saya sampaikan ya, dalam kuliah kalau kuliah dengan saya itu kalau saudara ada pertanyaan terbersit pertanyaan atau kekurangan jelasan, saya mohon langsung disampaikan. Interupsi silakan. Alasannya kenapa kok malah diminta nginterupsi saya? Kalau tidak menginterupsi saya, nanti menunda pertanyaan bisa-bisa saudara lupa. Kelingan nih, ingatnya sesudah pulang. Atau ingatnya, kalau masih tidak pulang nggak mau, ingatnya sesudah ujian, ketika soal muncul. Wah, itu terlambat. Nah, gitu ya, makanya jangan ditunda kalau ada tanya. Itu kata kuncinya. Kalau saya yang lupa, nah ini nggak masalah. Kalau saudara yang lupa kan nggak ada yang ngelingke, kan yang tahu kamu sendiri, ya gitu. Kalau yang saya yang lupa, tadi saya sampai mana? Kayak misalnya lagi ngomong gini, saudara interupsi kan bisa jadi saya lupa. Nah, tapi kan saya bisa ngecek, tadi saya sampai mana? Nah, kan yang membantu saya mengingatkan kan banyak. Wah, jadi, oh saat ini, oh ya saya bisa kembali ke saudara. Gitu ya. Alasannya begitu. Selama saya jangan interupsi, nanti kalau nunda tadi bisa lupa dan teringatnya sesudah ujian atau teringatnya ketika sudah lulus terus ada pertanyaan, ada masalah itu dijumpai Mas atau Mbak kan ahli sudah S2 LUNJ ASIN terakreditasi unggul dan ASIN. Wah, sudah top ditanyai. Nah, itu dulu baru saya mau tanyakan. Wah, lupa Pak, telat. Nah, ngono ya. Ya, ini lebih berikutnya. Kalau tidak ada ya sudah lanjut. Nah, ini kan tadi ada kata kunci sesuai dengan perkembangan mutakhir. Mutakhir atau sesuai dengan situasi dan kondisi. Nah, sekarang menurut situasi dan kondisi sekarang itu gimana? Nah, ini perkembangan zaman. Wah, ini kok sebentar. Perkembangan zaman atau suasana sekarang situasi dan kondisi mutakhir.
Dan isu-isu yang populer di saat-saat inilah ya, meskipun kemarin juga sudah tahun kemarin adalah keterampilan abad 21. Wah, itu sudah disebut-sebut di penelitian-penelitian skripsi. Dulu ada yang membuat skripsi menyebut-nyebut keterampilan abad 21 belum? Abad 21 ini sejak 10 tahun lalu ya. Oh, itu abad 21 kan 2001 kan mulai abad 21 toh. Dan abad ini seratusan tahun ya. Isu-isu dan keterampilan revolusi industri 4.0. Jadi mutakhir ini tahun-tahun kemarin ramai itu diomongkan orang, pidato-pidato nyebut-nyebut itu. Masyarakat 5.0. Sekarang memang agak kurang gaungnya karena sekarang lagi ada pandemi corona itu jadi agak adanya cuman deskripsi, tesis, disertasi saja yang menyebut-nyebut itu. Kalau di masyarakat lebih banyak sekarang karena keadaan sakit wabah ini ya. Nah, nanti kalau nggak ada wabah nanti kayak gini sering disebut pidato-pidato yang ceramah-ceramah itu. Wah, ini sekarang yang kemarin lagi saudara kemarin dapat pelatihan dari Pak Johan juga nggak? Growth mindset. Kemarin ikut nggak itu? Ikut, Pak. Kuwi toh. Kuwi iki ono sing muncul, sudah ngedownload bukunya belum? Mbak Nadil? Orang di download ya. Nah, iki acara sing mutakhir. Sebelumnya ini EQ. EQ, ini mahasiswa dulu ada pelatihan EQ. Nah, itu saya ganti GM. Nah, ini ya silahkan mau tertarik. Makanya tesis-tesis yang dulu ada yang terkait dengan EM. EQ. EQ kok EM, ini GM jadi EM. Ya, ya itu. Wes. Saiki keterampilan abad 21 itu apa toh? Nah, itu yang dimaksud keterampilan abad 21 itu apa wae toh? Ada yang menyebut 4C. 4C atau C4 ya. Iya, 4C apa C4 ya. Ya, nek matematika 4C. Ya, nek orang umum mungkin C4. Kalau C4 nanti ada C2, C1, C. Wah, tadi taksonomi belum yang direvisi. Meskipun sekarang yang lama sebelum direvisi, setelah direvisi enggak usah pakai C1 sampai C6 ya kalau sudah direvisi, karena apa? Sudah 2 dimensi. Oke, apa itu keterampilan abad 21 itu? Ya, kreatif, inovatif, kritis, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan metakognisi. Kalau 4C apa ya? Mas Wihandaru, pernah dengar 4C enggak? Iya, pernah, Pak. Ya apa baik 4C? 4C yang di taksonomi belum atau di mana, Pak? Yang mutakhir yang abad 21, Mas. Oh ya, Pak. 4C. Apa? C yang pertama, critical thinking, Pak. Ya. C yang kedua, komunikasi. Oke. C yang ketiga, kolaborasi. Oke. Dan C yang keempat, creativity dan inovasi. Nah, wes aku ya, wes ya. Wes ayo kuwi sing do disebut-sebut. Nah, jadi nek penelitian strategi pembelajaran, nah kuwi targetnya engko melatih siswa. Ya, kalau dikaitkan dengan keterampilan abad 21 yo
4C itu misalnya, jadi nanti ketika merancang pembelajaran itu mengoptimalkan hasil yang itu. Wah, itu baru strategi pembelajaran matematika inovatif. Nah, ada bau-bau mutakhir kekinian. Nah, itu ya inovatif. Critical thinking, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, metakognisi tadi boleh ya. 4C tadi kolaborasi, komunikasi, creativity, critical thinking, berpikir kritis. Nah, ini itu panduannya. Itu yang umum. Kalau yang khusus ini Indonesia ini ada pedoman standar pendidikan abad 21 yang dirumuskan dalam Indonesian Pattern Prinsip for 21 century skills standar standar ya IP 21 SCSS. Nah, itu apa? Mengarahkan agar penyelenggaraan pendidikan akan berorientasi pada keterampilan abad 21. Nah, ini strategi pembelajarannya diarahkan ke sini. Orientasinya ini. Apa itu? Ya. Nih, ya. Satu, kreatif inovatif tadi sudah disebut Mas Winhandaru tadi. Mas Winhandaru panggilannya siapa? Fajar, Pak. Fajar. Mas Fajar ya. Oh, ya. Iya, Pak. Kreatif inovatif, komunikasi, kreatif critical thinking dan collaboration ya, kerjasama. Ya, teamwork, kerja kelompok. Nah, nanti ketika merancang pembelajaran, itu gimana metodenya, gimana pengelolaan subjek belajarnya, gimana pengaturan materinya, bagaimana penggunaan medianya agar menunjang kreatif dan inovatif, berpikir kritis dan pemecahan masalah, komunikasi, kolaborasi. Wow, ini khusus yang Indonesia pengembangan pendidikan yang berkarakter dan penekanan nilai-nilai spiritual. Sudah jelas loh. Jadi kalau merancang pembelajaran, nanti membuat strategi pembelajaran, jangan lupa ini. Ya, aspek-aspek ini, orientasinya ini, arahnya sini. Nah, itu baru strategi pembelajaran inovatif. Nah, kalau belum memuat ini, salah satu atau beberapa ini, kalau acuannya ke keterampilan abad 21. Nah, bisa juga ke orientasinya. Wah, sekarang yang isu yang sering didengar kita, yang kedengaran kita atau sering disampaikan oleh para ahli atau para penjabat atau apa-apalah, itu suka nyebut-nyebut juga keterampilan revolusi industri 4.0. 4.0 apa 4.0? Zero, Pak. 0.0. Nek secara matematik 4.0, tapi nek secara komunikasi umum 4.0. Wah, ya toh? Ya toh? Escudo apa kayak TV itu loh, kan point O itu. Jadi matematik zero. Nek umum point O, ngono kuwi zero karo O ki jane beda nek. Zero ki angka, nek O ki huruf ya toh, abjad. Apa itu? Mungkin ada irisannya dengan yang keterampilan abad 21, kompleks problem solving. Nah, tadi ada problem solving, critical thinking, wah, creativity, wah, ini tiga-tiganya ada. Kurang C1, ya. People management, wah, jangan-jangan ini coordinating with others, ya toh? Emotional intelligence, judgment and decision making.
service orientation, negotiation, and cognitive flexibility. Wah, ini 5C nih. C-nya complex problem solving, critical thinking, kreatif, coordinating with others, ditambahi cognitive flexibility. Nah, ini ada di lesson ini. Boleh silakan di browsing di Google, boleh iki. Boleh ketemu judulnya. Wih, keterampilan revolusi industri 4.0. Nah, kena ya iki. Ini jadi pembelajaran setelah bikin pembelajaran inovatif, mas-mas itu memperhatikan ini. Boleh memperhatikan yang tadi, boleh yang ini atau yang ini. Keren. Wah, tadi kita tambahi ini isu-isunya literasi digital. Literasi data. Literasi itu bahasa Jawanya melek. Melek digital, melek data, melek humanitis. Iki aja melek duit. Melek duit. Aja humanitis, melek. Humanitis ini bahasa Indonesia apa? Human ini manusia toh. Ya. Kalau bahasa Jawanya juga ngewongke. Nah, kalau khusus Jawa, Jawani. Wah, Jawani itu bukan orang Jawani itu sudah karakter, bukan kedaerahan ya. Wah, kok kamu itu kedaerahan kok Jawani. Jawani itu sifat, sudah melihat humanitis. Oh, humanitis. IoT. Nah, apa itu IoT? Internet of Things. Weh, kabeh nggo internet. Buktine apa saiki? Pengen makanan nganggo internet. Ya toh? Pesen nasi uduk. Wah, gudeg. Wah. Wah, no Shopee, GoFood, apa meneh Gokar. Wah, pokoknya ya itu pokoknya apa-apa wis iki kudu melek kuwi saiki nek ra melek kuwi ya rada rekoso nek hidup di kota lho ya. Nek di desa ya masih enak. Di kota nek gaptek, wah repot iki ngelih-ngelih, lapar. Enggak boleh keluar rumah. Apa kemarin PPKM apa darurat. Oh, itu enggak boleh banyak pergi-pergi. Warung banyak yang tutup, cuman ya jualan online. Nah, gitu gimana itu coba kalau warungnya tutup tapi bisa diantar melayani pemesanan, tapi ini sungguh-sungguh terjadi loh ya. Saya ngalami sendiri loh ya. Tapi sudah beberapa tahun lalu. Saya itu mau naik angkot nggak ada. Mau pergi ke satu tempat. Di depan saya itu ada ojek. Saya mau minta diantarin nggak mau. Sungguh-sungguh terjadi, saya ngalami sendiri itu beberapa waktu lalu di Jakarta, ya kira-kira 5-6 tahun yang lalu. Loh, pakai aplikasi Pak. Loh, aplikasi apa? Wong kamu sudah di depan saya, kok cuma ngantar kok enggak pakai aplikasi. Itu sungguh-sungguh terjadi saya. Nah, itu kan sudah IoT. Ya, apa-apa nggak aplikasi, mungkin sudah di depan mata, teman mau naik ngantar ke sana kok enggak pakai apa? Aplikasi. Ya, saya nggak pun HP saya dulu pejetan nggak pakai nggak ada apa itu yang gugunya itu Gojeknya itu nggak ada. Sekarang dulu beli ada masih berapa ratus, mungkin masih 100.000 atau kurang sedikit lah. Malah sekarang sudah pandemi itu sudah nggak saya pakai, hilang nggak apa enggak. Nah itu masih nyimpen duit di HP. Nah ini masyarakat 5.0 itu ya itu salah satunya itu isunya adalah IoT, big data, kecerdasan buatan. Nah yang terakhir jangan lupa pakai IoT silahkan
big data, boleh. Kecerdasan buatan, monggo. Literasi digital, monggo. Tapi yang ketujuh loh ya. Kesemuanya itu diarahkan untuk kesejahteraan dan kenyamanan hidup yang berkelanjutan. Ya, itu kata kuncinya ini, 7 itu. Jangan dibalik. Teknologi, internet malah menyusahkan. Yo. Tadi, tapi ini saya langsung komentari. Saya pesan kepada saudara. Nggak habis skripsi, nggak habis tesis besok, buat tesis. Mohon maaf Pak, ini nanti kalau ada yang, kan ini mahasiswa banyak yang dari luar Jawa. Saya itu suka langsung menggunakan secara tidak sengaja menggunakan kosakata bahasa Jawa. Nah itu ya, kalau orang paham nanti langsung interupsi angkat tangan gitu ya, bukan angkat tangan. Angkat telapak tangan, ngacung apa di chat itu ya boleh, itu kan ada di nganu apa itu yang supaya nunjuk tangan kayak apa itu mana lambung ada tadi ada menu yang kalau raise hand. Ya itu kan ada menu itu Ada. Ada ya aku nek ono sing kurang jelas atau langsung instruksi pakai lisan saja daripada saya menjadi kesuwen ya apa mohon maaf interupsi saja langsung. Nah itu beberapa waktu yang lalu ya kira-kira 3 tahun 2,5 tahun lalu ada mahasiswa membuat tesis karena menggunakan teknologi mutakhir malah merepotkan saja. Pernah dengar AR? Pernah. Apa? Artificial. Apa Mas? Apa Mbak Rahma? AR. Ya itu augmented reality. Ya, bukan yang kecerdasan buatan ya. Ya. Kan ngetren lagi kira-kira 3 tahun yang lalu kan. Nah, itu pembelajaran bangun ruang sisip datar. Augmented, kok malah ribet-ribet amat nganggo HP. Apa nganggo alat peraga biasa bisa dimek-mek. Rasa nganggo nggak usah pakai listrik, nggak usah pakai kuota, nggak usah pakai mahal-mahal beli HP. Nah, itu maksud saya bukan jangan AR-nya bukan, penerapan teknologi yang kurang tepat. Teknologi itu digunakan nganu filsafatnya itu untuk mempermudah, bukan untuk mempersulit. Bukan untuk memahal-mahalkan ekonomi biaya tinggi. Wong sing barang sederhana kok malah digawe persulit, jangan dibalik itu. Tapi tujuannya tuh supaya murah, enak, nyaman, hidup berkelanjutan. Maksudnya mikirkan generasi berikutnya, ojo gampang buang sampah. Nah, itu maksud saya. Nganggo AR bagus. Kalau yang pakai yang gampang saja nggak bisa, ngono loh ya. Itu maksud saya begitu. Pesan saya itu bukan dilarang AR misalnya, bukan dilarang gunakan teknologi, bukan. Tapi teknologi itu digunakan untuk memurahkan, memudahkan 5M, memurahkan, memudahkan, menyamankan, apalagi kan ada 5M yang COVID itu tuh, ini 5M juga. Nah, itu yang tujuannya supaya itu ya. Nah, wes ben cepet. Nah, ini strategi pembelajaran matematika inovatif. Nah, itu ini yang mengkaitkan dengan keterampilan abad 21 atau isu-isu revolusi industri 4.0 dan masyarakat
5.0. Wah, ini filenya ternyata yang tadi saya buka tadi belum disimpan, ini masih yang draft lama. Ya, nggak apa-apa. Ya. Apa itu? Nah, ini. Nanti strategi pembelajaran mengkaitkan antara ini aspek-aspek pembelajaran ini, ya, tujuan pengorganisasian materi, pengorganisasian siswa, subjek. Ini subjek belajar, ini kurang ya, subjek siswa atau subjek belajar. Kok siswa subjek, subjek. Penyampaian kemasan materi ke siswa, penilaian pendidikan dikaitkan dengan tadi. Ini yang Indonesian Partnership. Nah, dikaitkan ini. Ya, itu satu. Yang kedua, ya, mengkaitkan belajar dengan isu-isu pokok dan keterampilan revolusi Industri 4.0 dan ini dan tadi yang growth. Wah, ini file saya hilang ya, enggak, yang ini edisi yang lama ini masih jalan. Ya, dan penumbuhan mindset. Nah, penumbuhan atau pengubahan mindset atau menggeser mindset menurut istilah Pak Yoga kemarin. Nah, ini apa itu? Nah, ini dikaitkan dengan ini. Ya, literasi digital ini dikaitkan dengan keterampilan ini. Wah, ini. Nah, atau kalau dikaitkan dengan yang ini, ini belum saya buat itu yang ini. Ya. Sudah jelas ini kerangka arahnya kemana gitu? Ya, bukunya sebenarnya juga sudah saya siapkan, tapi belum nyarinya nanti di file di mana, nanti mudah-mudahan nanti bisa saya kirim gitu ya. Ini saya seharusnya sudah nguji jam 9 nguji kelayaan disertasi, malah telat, saya nggak tahu, mungkin sudah dipanggil-panggil. Mohon maaf, ini saya langsung tutup saja ya, saya sudah terlambat nguji 12 menit ya. Iya Pak, baik. Saya akhiri, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya tutup saja ya. Ya Pak.